Nah, pemirsa, cara ini, cocok sekali buat, pemirsa yang tinggal di perkotaan ya, yang tinggal di kota yang di situ sulit sekali mencari, tanah untuk media tanam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke. Ya, pemirsa, hari ini hari Minggu ya, sambil sambil kita apa ya, yang mau refreshing silahkan, kemudian yang pengen refreshing di rumah sambil rawat-rawat tanaman, juga silahkan. Oke, kali ini saya ingin mengajak pemirsa yang kebetulan tidak ada liburan keluar rumah untuk, menyiapkan media tanam ya, media tanam yang kemarin kita semai, yang beberapa 1 minggu yang lalu kita semai. Nah, jadi, media tanam yang akan kita gunakan ini adalah bekas, media tanam yang lama ya, bekas media tanam yang lama untuk tanaman, cabai ya, untuk tanaman cabai juga. Nah, pemirsa, cara ini, cocok sekali buat, pemirsa yang tinggal di perkotaan ya, yang tinggal di kota yang di situ sulit sekali mencari, tanah untuk media tanam ya. Jadi kalau sudah, punya tanah dari, pot yang lama, bisa digunakan kembali ya. Baik pemirsa, seperti apa caranya? Tetap ikuti videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh supaya informasi yang pemirsa dapatkan juga tidak separuh-separuh, oke? Oke, pemirsa, nah, ini adalah media tanam bekas tanaman cabai sebelumnya. Pertama kita harus bongkar dan tumpahkan semua tanah yang ada di dalam galon, lalu kita kumpulkan menjadi satu seperti ini ya pemirsa ya. Kemudian dari media tanah bekas ini, kita tidak tahu ya pemirsa ya, apakah, bakteri, virus, kemudian jamur patogen masih ada ataukah tidak di sini. Jelas ada ya, kalau ada itu jelas ada dan banyak ya. Oleh sebab itu, untuk antisipasi, sebelum kita gunakan kembali media ini ya, ada baiknya kita lakukan, langkah antisipasi ya pemirsa ya. Nah, langkah antisipasi yang akan coba, saya gunakan kali ini adalah dengan memberikan perlakuan, dan perlakuan yang kita lakukan, yaitu memberikan, tambahan kapur dolomit ya pemirsa ya. Nah, bagi pemirsa yang memiliki, pestisida kimia, seperti, puradan atau sejenisnya ya, pokoknya yang, ada kaitannya dengan, pengendalian, jamur, kemudian, bakteri dan lain sebagainya bisa digunakan pemirsa. Nah, saya kali ini akan, memberikan, kapur dolomit ya sebagai langkah antisipasi ya. Pemberian kapur dolomit ini pemirsa, di samping, untuk upaya pengendalian jamur, dan bakteri patogen, upaya ini juga dilakukan dalam rangka menetralkan keasaman tanah ya pemirsa ya. Iya pemirsa, selain penambahan kapur dolomit, saya juga akan menambahkan nutrisi untuk media tanah ini pemirsa. Dan yang akan kita gunakan adalah cairan lindi atau POC lindi ya, pupuk organik cair yang saya buat waktu itu udah hampir 1 tahun ini ya, dari limbah-limbah, dapur yang kita fermentasi ya. Nah, mengapa, POC lindi? Nah, ini pertanyaannya keren ini. Mengapa POC lindi? Ya, sebenarnya ini hanya karena kebetulan saja pemirsa kita tidak memiliki pupuk organik padat ya, seperti pupuk kompos, kemudian pupuk kandang dan lain sejenisnya. Itu saja sih sebenarnya mengapa saya menggunakan POC lindi. Nah, jadi, untuk tambahan nutrisi ini pemirsa luas aja ya sifatnya ya. Jika pemirsa memiliki, stok, POC yang cukup banyak ya silahkan digunakan. Kemudian, jika pemirsa juga memiliki pupuk kandang, bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk, organik padat ya pemirsa ya. Nah, kemudian untuk takaran pemirsa, untuk takaran, pemberian atau penambahan POC ini, khususnya lindi ini, kita, menggunakan, perbandingan 1:5 pemirsa ya. Jadi 1 bagian, lindi untuk diencerkan ke dalam 5 liter air. Nah, pertanyaannya kembali nih, apakah boleh menggunakan perbandingan yang, lebih encer
atau lebih kental gitu kan. Kalau saya menyarankan, kalau lebih encer ya jangan ya. Justru saya menyarankan lebih kental ya tidak apa-apa gitu kan. Lebih kental tidak apa-apa. Jadi perbandingannya saya menggunakan 1,5. Ini sebenarnya karena ingin irit POC lindinya saja sih sebenarnya pemirsa. Jadi kalau pemirsa yang memiliki stok POC yang banyak sekali, baiknya memang tidak perlu ini ya, tidak perlu diencerkan lagi, tambahkan aja air lindinya. Nah, insya Allah aman ya, karena selama belum ada tanamannya ya, saya ulangi lagi, kalau menurut saya nih, selama belum ada tanamannya, lebih pekat itu lebih bagus ya. Logikanya semakin banyak mikroorganisme yang kita berikan, akan semakin baik untuk media tanahnya pemirsa ya. Jadi overdosis itu kan berlaku jika sudah ada tanamannya. Tapi kalau masih dalam bentuk media, atau kita ingin merecovery media ini, saya kira semakin banyak unsur hara yang kita tambahkan di dalam tanah ini akan semakin baik. Itu sih prinsipnya. Oke pemirsa, jadi seperti ini ya pemirsa ya, kita bikin adonannya, jangan terlalu lembek nanti malah jadi ini ya, jadi semen gitu. Ya, jadi kira-kira sudah basah seluruhnya seperti ini. Kemudian nanti ini kita ya kering-kering anginkan terlebih dahulu ya, supaya nanti memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam pot galon ini kembali. Jadi begitu ya pemirsa ya. Oke, jadi itu ya pemirsa ya, cara kita kali ini untuk merecovery kembali tanah atau media tanah yang sudah lama dan akan kita gunakan kembali. Mungkin yang punya pengalaman dengan teknik yang berbeda, bolehlah berbagi informasi ya pemirsa ya. Oke pemirsa, jadi itu ya pemirsa ya, mengapa kita harus melakukan perlakuan atau treatment terhadap media tanah yang sudah kita gunakan di pot sebelumnya. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk merecovery kondisi tanahnya. Ya, merecovery kondisi tanahnya, siapa tahu tanahnya dulu itu sudah terlalu asam. Di samping itu juga unsur hara yang terkandung di dalam media tanah tersebut sudah kritis ya. Oleh karena itu perlu kita berikan perlakuan atau treatment penambahan unsur hara, kemudian memperbaiki kondisi keasaman tanahnya segala. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.